Oke, halo. Kita sekarang ketemu lagi nih di sebuah podcast yang episode yang baru. Kali ini saya tidak bersama Bung Arsil lagi karena satu dan lain hal yang kemarin sudah saya bicarakan. Sekarang saya sudah bersama teman lama saya, Bung Rian Ernest. Halo. Halo Bung Rian Ernest. Ini tuh teman sekolah waktu SMA. SMA Negeri 82. Negeri 82 kita ya. Patra, siapa Patra? Beliau sekarang seorang politisi, ya. Politisi. Memang. Mungkin jadi ini Profesi yang kurang disukai. Wah, keren banget pembukaan lu. Profesi yang sering dimaki. Nah, keren banget nih, dia udah langsung kayak gini-gini nih. Ya sebenarnya sih kan kalau kita ini podcastnya tentang dunia pendidikan nih, Bung Rian. Ya kan, jadi sebenarnya kantin podcast itu ngomongin lika-liku dunia pendidikan. Tapi waktu itu emang pas lagi kita ngobrolin apa ya, maksudnya literasi politik lah. Literasi politik itu kan dalam masyarakat kita, apalagi ya during social media era gitu ya, kayaknya anak muda banyak yang ikut terjun atau enggak ikut memaki lah, yang tadi Bung Rian bilang itu. Terus saya tuh kepikiran kita perlu nggak sih ada pendidikan politik seperti gitu. Jadi juga maksudnya episode kali ini tuh kita mau membicarakan perihal ya, gue berkecimpung di dunia pendidikan, lu berkecimpung di dunia politik. Gua mau. Tapi gue pernah di pendidikan setahun saja. Oh iya, lu pernah ya? Gue jadi guru. Lu pernah jadi guru SD. Guru SD. Waduh, keren. Bikin lesson plan. Di mana? Maksudnya guru SD kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. SD. Kurikulum apa? KTSP. KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu kayak kurikulum dibikin tahun 2006. Ya 2006. Ya. Oh. Itu gue ngajar di 2011 tahun. 2011 kelas 5 SD. Wah, ternyata doi pernah men. Pernah. Jadi hati-hati aja. Hati-hati betul. Ya. Enggak lah. Sorry. Nah, maksudnya dalam podcast ini gue tadi cuma yang mau ngomongin gimana sih sebenarnya pendidikan politik itu suatu hal yang penting apa enggak. Contoh, terus habis itu kira-kira dari perspektif seorang politisi itu bagaimana pendidikan politik, atau juga pendidikan dalam dunia politik atau politik dalam dunia pendidikan, atau sekalipun perpolitikan pendidikan. Siapa tahu lo pernah, pokoknya dua variabel ini betul. Kita mainkan lah, kita buka gitu. Oh, lu pernah 1 tahun men? Pernah. Ya. Pas di telepon sebelum podcast gue belum bilang ya. Belum pernah, belum bilang. Gue taunya lu pernah ikut Indonesia Mengajar. Iya, itu jadi guru. Itu jadi guru. Oh, oke. Sorry, yang di MSD ini sekolahnya swasta atau negeri? Negeri. Oh, pas negeri. Indonesia Mengajar. Oh, itu Indonesia Mengajar, memang pas Indonesia Mengajar. Oh, berarti bukan di Jakarta dong ya? Di Pulau Rote. Nusa Tenggara Timur, paling selatan Pulau Rote. Enggak, paling selatan lah. Paling selatan tuh Pulau Ndana. Jadi ini Ndana, Dao, baru Rote ya. Oke. Gue penasaran lagi, kita ngomongin itu dulu boleh nggak? Terserah cara lu. Enggak, soalnya gue pernah muter-muter Flores waktu itu. Cakep kan? Iya, cakep. Mana? Waktu itu gue emang kalau misalkan ke daerah-daerah kayak gitu, terus maksudnya melihat keindahan ya negara kita lah ya. Terus habis itu ada anak-anak kecil, biasanya gue ajak main gitu. Nah, biasanya kadang kalau gue ajak main tuh ya kadang gue kasih hadiah. Ya, gue ada snack apa atau minuman apa, atau kadang-kadang ada duit gue kasih duit. Cuman gue kasih pertanyaan-pertanyaan gitu. Kadang gue ajak main, habis itu gue kasih pertanyaan-pertanyaan sederhana. 13 tambah 6 berapa? Kayak gitu. Atau udah belajar perkalian belum? 5 kali 4 berapa? Gua tanya-tanya kayak gitu. Dia ini ada yang jawab, maksudnya jawabannya kacau-kacau, Bung. Dan ini anak-anak yang umurannya tuh udah kelas 2 SMP, harusnya maksudnya kelas 8, kelas 7 gitu. Terus kalau misalkan gue tanya 10 tambah 5 berapa? 19, jawabannya kayak gitu. Waduh, gitu. Ya maksud gue ya sedih tentunya. Tapi satu sisi gini, gue ngelihat
hal-hal yang kayak gitunya mereka begitu kualitasnya, tapi mereka juga bisa nunjukin ini gue bisa buat pedang. Pedang itu racikan sendiri gitu, ngasah sendiri gitu. Ya itu kan something yang pedang orang Jakarta dari logam. Dari logam. Jadi maksudnya itu kan kalau di sekolah gua ada mata pelajaran namanya desain teknologi. Jadi dia bisa bikin kayu, bisa bikin logam juga. Itu emang ada, itu suatu hal yang susah sebenarnya. Maksud gua adalah anak-anak di sana bisa bikin kayak gitu, kita nggak bisa. Cuman emang masalah ya standar intelligence, logical, mathematical, sama perhaps linguistik mungkin mereka di bawah gitu. Cuman emang kadang-kadang itu mengkhawatirkan juga. Yang maksud gua pernah melihat yang kayak gitulah di emang bukan nggak deket banget sama Pulau Rote sih maksud gua. Mirip-mirip lah. Ya mirip-mirip lah. Maksud gua tadi pengen nanya gimana lu waktu ngajar anak kelas 5 SD di sana? Gua awal hari pertama masuk kelas, jadi kan dulu gua dikirim dari Jakarta disuruh ngajar Pulau Rote. Gue ngajar dulu sekolah dasar negeri Dayapapan di Rote Selatan. Hari pertama gue ngajar, kan gue mencoba ya kayak lo, kayak ya iseng-iseng pengen assess gitu. Oh iya, the quality. Ya cuma kenalin nama saya Ernest, terus gue inget banget ke papan tulis, terus gue nulis 8 tambah 4 sama dengan berapa? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang tahu, kelas 5 SD juga. 5 SD, 8 Jadi ya selama ini teman-teman ini anak-anak kita naik kelas, tapi sebenarnya mungkin kompetensinya sebenarnya nggak terpenuhi sebenarnya. Jadi gua dari awal lagi Pak. Jadi dulu gua kan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ya. Dulu kayaknya ada standar, ada SKKD ya, standar kompetensi dasar. Jadi gua tuh sangat basic banget akhirnya. Kalau misalnya cuma mengenal bilangan apa, ya udah gue benar sangat simple. Jadi gue nggak pernah bikin soal yang lebih advance. Gue memastikan basicnya mereka paham konsepnya. Jadi pelajaran gue bikin ringan banget. Dan bahkan sebelum atau sesudah sekolah itu gue calistung lagi. Jadi gue ulang lagi pelajaran kelas 1 dari awal. Jadi kurikulum kelas 5 ya gue jalanin tetap kewajiban, tapi sisanya gue calistungin pagi dan sore sebelum ke sekolah. Tapi berarti lo hitungannya lo bandel. Maksudnya dalam artian itu yang diminta lesson plan-nya itu atau enggak? Enggak, lesson plan-nya gue tetap di pelajaran 5 SD. Oh. Jadi gue calistungnya kan calistung ya gue random aja, cuma bener ngajarin anak-anak. Jadi gue campur anak-anak gue ikut, anak-anak kelas bawah juga ikut. Gue suruh nanti ke cari batu. Oh, oke. Kumpulin, yuk 3 batu berapa gitu. Jadi bener basic banget, termasuk ngajarin baca. Abjad apa gitu kayak. Kelas 5 SD juga masih agak kekurangan ya abjad ya saat itu. Tapi kalau diajar pelan-pelan, sabar, pakai hati, gue yakin pasti bisa ke catch up. Jadi anak-anak gue yang awalnya 8 sama 4 nggak ada yang tahu. Not bad. Akhirnya pada bisa power faktor. Setelah sekian lama ya, lumayan. Bahkan ada satu anak yang ini dicap ini oleh guru-guru yang gue itu bandel. Enggak. Apa bodoh. Jadi gue ingat banget kata satu orang guru, Pak, misalnya anak itu namanya siapa ya? Doni lah. Pak, si Doni itu terlalu berat. Ya. Hari-hari awal tuh. Terus gue kan enggak, setiap anak pasti punya kemampuan. Terus gue kasih dorongan, kepercayaan. Gile, ulangan matematika kedua apa pertama nilai tinggi banget. Wih. Jadi sebenarnya anak yang, makanya menurut gue guru ya kalau dapat anak yang tanda kutip agak unik, agak nggak ketebak, ya tugas gurunya mau cari tahu, bukan nyerah gitu. Pak, berat, gimana lu kan guru. Betul. Gua terus habis itu lu bikin dia maksudnya nilainya bagus sama lu. Gila, puas tuh ya? Sangat. Puas banget tuh. Ya, kayak gitu. Ya. Gue pernah kerja di swasta yang ya sangat profesional tapi sangat ya susah gitu, goal yang dicarinya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau jadi guru tuh langsung kelihatan kan. Effort lo, hasil yang penting itu yang kenikmatan ngajar yang kenikmatannya emang kayak gitu sih. Gua maksudnya lu pun maksudnya di saat itu kan lu sebagai semacam seorang tamu lah ya dari daerah situ, terus habis itu sama gurunya gitu. Gua pun ya gua juga nggak tahu sih, bisa jadi gua salah nih atau nggak, bisa jadi gua kegeeran. Anak-anak yang sekarang
dianggap bandel gitu, dianggap nggak ada harapan tuh kadang-kadang di sekolah gua tuh, wah ini anaknya Mr. Edo nih, Mr. Edo, iya pasti kayak gitu-gitu. Lu doang yang bisa pawangnya. Dianggapnya sebenarnya sih, tapi bukan berarti selalu bagus juga nilainya sama gua, enggak juga. Cuma maksud gua emang bisa, ya somehow itu orang yang tiba-tiba mau ngobrol sama gua, gitu. Terus habis itu, oh gua tahu nih kenapa nih emang. Ya maksud gua kayak gitu juga banyak di sekolah pun. Itu tuh ada satu anak yang emang beberapa guru itu melabeli udah nih orang nggak ada harapan gitu. Cuman ya, tapi gue juga nggak bisa bilang kayak gue, maksudnya gue mau mencegah, mengklaim gue nih pahlawan semua anak-anak itu gue rangkul tiba-tiba ya. Ada juga yang sebenarnya bener-bener susah banget masuknya, mau bagaimanapun, apalagi especially during this online ya, pandemi itu ada anak-anak yang lu emang nggak bisa approach. Ya benar-benar, maksudnya matiin kamera terus gitu. Kalau misalkan ke offline itu kan pas udah mereka datang, gue bisa langsung ketemu fisiknya gitu. Ngobrol itu baru emang sedikit ada harapan lah. Ya maksud gue, ya betul, maksudnya lo dan ya lo ternyata pernah mengalami itu lah. Maksudnya I think 1 year itu is quite a significant time juga. Kalau lo pernah lo ngelewatin hal kayak gitu. Nah, terus Indonesia Mengajar tuh lo berarti tahun berapa ya? Maksudnya lu udah kuliah atau setelah kuliah? Gua udah lulus kuliah. Oh, lulus kuliah. Udah jadi legal consultant selama 1,5 tahun. Oh, udah kerja di perusahaan. Di law firm saat itu, firma hukum namanya Milidara Saenko. 1,5 tahun. Lalu gue dengar ada program itu, gue cek lihat YouTube-nya apa, terus lihat website-nya, tertarik, dan gue mengajukan itu unpaid leave. Oh, dikasih? Kasih, alhamdulillah. Gitu. Sebenarnya kalau dulu gue nggak dikasih, pasti lu nggak mungkin ngobrol sama gue hari ini, karena kalau dulu gue nggak dikasih sama bos gue, pasti gue nggak Indonesia Mengajar, pasti gue jadi nggak kenal Ahok, pasti gue nggak kenal Anies, pasti gue nggak di politik. Jadi gitu ya? Kalau that moment gue nggak dikasih unpaid leave, berarti keputusan bos lu itu signifikan banget ya? Iya, dan gue udah sampaikan terima kasih, kayak gue beberapa bulan lalu atau setelah lalu ketemu my ex boss kan udah nggak. Your ex boss ya. Gue bilang thank you loh Bu, ibu kasih saya green light. Saya jadi politisi sekarang, kalau nggak sih ya saya masih lawyer aja. Dan nggak salah, cuma totally different part of life pasti. Iya. Pasti. Wow, iya. Oke lah, ada keputusan kayak gitu mengubah. Ya, jadi course of life. Betul. Kadang-kadang ada keputusan yang kita pikir kecil. Gini, keputusan yang kita ambil berdasarkan feeling, sama keyakinan, sama faith yang kita ambil, tapi ternyata emang konsekuensinya bisa jadi memang kemana-mana gitu. Iya. Makanya kalau kita nggak berani keluar dari zona nyaman, menurut gua ya gitu-gitu aja, dan nggak salah. Tapi hidup kita kan singkat ya. Kayaknya. Tapi lu dapetnya tuh nyaman, men. Lu kan dapet unpaid leave. It's not that uncomfortable juga. Juga. Dulu gaji gua udah lumayan. Sorry. Nggak, unpaid leave satu hal. Tapi gua udah nebak pas gua nanti jadi guru ini setahun. Gue pasti nurun income. Oke. Dan itu emang ada juga. Dan unpaid leave sih iya, tapi kan gue nggak tahu, tiba-tiba mereka bilang oke sorry Rian, kita ada efisiensi, terus gue jadi jobless. Jadi itu resiko itu ada ya. Ada resiko. Oke. Oh iya betul. Termasuk ya betul sih. dalam tataran orang yang baru menapak karir pasti kan kayak kekhawatiran itu ya. Setahun gue udah kesalip nih sama my colleague. Iya. Gitu sih udah gue pertimbangkan, tapi ya udah. But you went through it anyway ya. Ya, through it anyway. Iya. Wow. Gila. Terus yang itu juga yang di situ lo ya ini akhirnya di situ lu kenal Ahok, lu kenal Anies gitu ya? Ya, kenal Anies karena Indonesia Mengajar. Oh iya, itu program media ya. Berarti ini bisa dibilang awal-awal juga di mana akhirnya lu pernah bilang ke gua lu kecemplung di politik, ya kan? Iya, kecemplung. Itu juga, maksudnya ini bagian dari kecelakaan politik. Ini awal-awalnya nggak kecemplungan ini nih? Iya. Betul. Itu gimana? Jadi pas gua ikut Indonesia Mengajar. Karena tadi udah ceritakan tempatnya jadi guru. Di situ tuh gue baru my first experience with public sector work kan sebagai guru di kampung kan. Oke. Yang tadinya sangat SCBD-an gitu. Iya. Di balik komputer, conference room apa gitu. Aduh. Gue pengen nanya itu dulu lah. Sangat berkorporasi. But you loved it deh.
maksudnya you love the getting out of this SCBD world. Ya, because I think there are so much things beyond that world yang butuh kita kerjain, butuh kita improve. Kalau bicara private sector yang memang emang profit making, profit oriented, pasti jutaan orang akan coba pursue di sana. Tapi justru sektor-sektor di luar yang nggak mendatangkan cuan tapi penting banget, tidak terlalu banyak orang yang ngerjain. Pun ada yang ngerjain bisa jadi emang nggak sepenuh hati juga karena memang apalah satu lain hal. Jadi uangnya, uang juga. Uang. Iya, jadi ya itu sih terasa sekali public sector. Jadi gue pertama kali dan nikmat menurut idealisme nih. Hah? Hitungannya ya nggak sih? Public sector, I think harus ada idealisme. Idealisme mentok tentu nggak disarankan. Betul. Karena idealisme mentok kan lo jadi ekstrim, nggak bisa komunikasi sama orang, lo nggak, you will get you nowhere lah kalau lo terlalu idealisme mentok kan. Tapi betul. Perlu itu sih dilakukan di public sector. Ada kompromi, cari fine tuning lah. Fine tuning. Choose your battle. Kan nggak mungkin semua hal yang nggak bener lu maki-maki gitu kan. Betul. Harus pilih-pilih battle. Nggak maksud gua membawa idealisme itu ternyata you have that kind of idealism in yourself. Also that ini I do think that emang ada nih the world of profit making gitu, tapi emang ternyata itu private sector dan gue tahu ada public sector yang juga yang tadi lu bilang butuh perhatian sebenarnya, tapi memang cuannya nggak banyak. Maksud gue ada dunia ini sama dunia ini, orang-orang yang mau ke dunia itu orang-orang yang punya a certain kind of idealism in themselves lah menurut gue. Betul. Yang maksud gue betul. Itu kelihatan dari pilihan-pilihan lu tadi gitu. Betul. Dan menariknya Dok, pas kan dulu kita Indonesia mengajarkan udah punya sebagai manusia ya, punya kelemahan dan ego. Kita mikir kita lumayan ya, kita ini self talk ya, pas self talk kita nih kayak kita bisa meninggalkan kenyamanan kota kita datang ke daerah ya. Beberapa orang di luar sana bilang you are yang hero terus segala macam. Sebagai manusia yang punya ego dan kelemahan pasti kita kayak to certain extent mungkin kali ya, tapi you know what, waktu kita ke daerah gitu gila banyak banget guru yang ngajar pakai hati banget dan nggak ada kejelasan gaji seperti apa, dan mereka bertahan di situ ngajar, nggak ada bolos ngajar, nggak ada mukul anak, ngajarnya sangat konstruktif. Jadi sebenarnya local champion itu ada banyak, tapi sayangnya di tengah riuh rendahnya sosmed yang harusnya bisa ngangkat mereka, tapi nggak terlalu terangkat juga. Kurang spotlightnya. Padahal banyak, dan pas ketemu orang-orang itu dan ngobrol nanya-nanya, aku jadi malu sendiri kayak kita emang nggak ada tai-tainya, nggak ada tai-tainya kita. Jadi makanya semakin kita tuh keluar dari zona nyaman, ketemu orang, ngobrol, dengar cerita tuh kita jadi kayak makin tertampar kayak kayaknya gua harus banyak hal di gitu. Wow. Oke. Oh, you had that experience ya, berarti ya. Maksudnya ngelihat yang selalu gue cari, karena gue nggak pernah stop. Oh, selalu cari juga. Iya betul. Gue nggak pernah stop belajar. Karena itu semacam apa ya? Ngaca. Halusan juga. Maksudnya it's like food. Juga for your mind gitu. Inspirasi jadinya kan. Ya keren sih orang-orang kayak gitu. Tentu maksudnya gue juga. Emang kalau gue kadang-kadang emang gue bukan yang sangat apa ya, I'm not one of these young heroes gitu, tapi kalau emang gue lagi ada waktu dan ada keinginan, gue maksudnya mau membantu beberapa temen gue yang ke sekolah jalanan, kolong jembatan kayak gitu. Nah, I see those people like that itu yang ada komitmennya gitu. Dan ya gue juga betul yang kata lu. Karena mereka malu sendiri. Karena mereka para local hero ini menjalani tanpa ada ekspektasi apresiasi, ekspektasi uang. Just do it. Betul. Hebat sih. Dia respect kita tuh gak ada apa-apanya. Nice. Tapi lu ke Flores dalam rangka itu liburan. Liburan. Lu mesti satu saat ke lu ke Larantuka nyampe nggak? Enggak, gue tuh dari Maumere all the way to Labuan Bajo. Oh, lo ke arah barat ya? Dari timur. Lu pasca mesti coba Larantuka. Gue nyobain pas Indonesia mengajar kan lagi liburan pasca. Oke. Kayak lagi di Spanyol,
kapan gitu men yang satu ada kota teman pawai kuliah pakai gua ini. orang Larantuka, dia juga bilang dia lagi. Siapa orang Larantuka? Ada teman kuliah gua. Harus ada namanya. Lo seumur hidup harus sekali. Iya, dia suka ya. Jalan Ada mancing-mancing apa gitu keren gitu kalau nggak salah. Itu paus sedih sih, Iya. tapi itu memang adat kita. Iya ada betul. Cuman Berburu paus. cara mancingnya itu menurut gua kalau gua diceritain only they can do it. Gua lupa juga secara kayak gimana. Karena cowboy, Paus seingat gua ditombak lompat dari perahu. Oh, nah ya. Kayak Jadi gitu. betul itu adat. Nah. Sebenarnya ya sadis, tapi kan tuh Sadis. ada mungkin ratusan betul. ribu atau respect. Iya. Oh iya. Tapi emang di sana keren kalau lagi Paskah. Karena pas Paskah yang agak kan mostly Katolik di sana. Iya. Ada Trihari. Lu Katolik Kristen ya? Gua Ya udah, maksudnya. Nanti dilihat bokap nyokap dulu kalau. Jadi kan hari suci misalnya kan seperti Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah. Nah, keren. Jadi mereka semua akan ke gereja semua. The whole city focusing di Trihari Suci. Satu kota, dan pas Jumat Agung satu kota baju hitam semua. Oh wow. Terus pas Sabtu Suci ke Minggu Paskah, mereka akhirnya satu kota pawai keliling kota pegang lilin. Jadi satu kota pakai lilin, lampu mati. Keren banget ya. Keren Pak, lo harus coba Pak. Itu merinding ya, Merinding. Dan pas lagi Jumat Agung benar-benar satu kota itu karena lagi berduka ya, Yesus ceritanya meninggal gitu kan dalam Alkitab. Gue ingat banget gue lagi nongkrong pinggir pantai sama teman saya mengajar ya, habis kegiatan segala macam ngobrol gibah gitu, tawa TV ditegur bos. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Hei, kita sedang bersedih, berduka. Jadi experience lu coba sih. Iya. Oke. Harus Pak. Iya harus Pak. Siap. Kok bisa sama teman gue ntar? Saya orang sana langsung. Oke, waduh, kita balikin dulu nih. Lu nyemplung politik. Oh nyemplung. Ya lu nyemplung politik. Lu nyemplung politik itu pas lagi Indonesia mengajar sebenarnya nggak tahu sih gimana lu tiba-tiba kenal Ahok. Jadi kan itu kan programnya Anies. Betul. Kan Indonesia mengajar setahun. Setiap guru kayak gua tuh setahun ganti. Nah pengganti gua pas gua mau pulang itu adalah kakak dari staf Ahok. Kakak dari staf Ahok. Jadi waktu gua mengantarkan Nona ini keliling-keliling, gua kenalin ke Kepsek. Oh iya. Oh dia pengganti lu ya soalnya. Okay. Kan biasanya motoran tuh ngobrol. Dan di situ kayaknya si pengganti gua itu si Nona ini paham. Kayaknya lu suka itu yang ngikutin hukum dan politik sebagai orang yang suka baca aja. Kan gua dari kecil suka itu emang hiburan gua baca majalah hukum sama yang ngikutin berita politik. Karena mau nggak mau bos, yang megang nguasain remote TV itu oma gue di rumah, jadi gue ikut aja. Jadi ikut ya. Jadi tersirami wacana itu. Tersirami sebenarnya, jadi bukan gue nyari tapi disiram terus. Terus akhirnya udah lo, kenapa nggak bantuin adik gue staf Ahok tuh. Ini lagi kampanye Pilgub DKI Jokowi Ahok 2012. Oke. Jadi ya udah, akhirnya gue balik dari acara itu. Indonesia mengajar, langsung nemenin Ahok kampanye sehari saja, tapi di situ gue langsung terekspos dengan realita politik lapangan kayak gimana, bagaimana Ahok seperti apa orangnya, integritasnya, nggak nawar-nawarin uang atau sembako, tapi warga minta uang sembako semua, jadi gue liat kayak wah gokil ya ekosistem politik kita ya. Itu kampanye gubernur berarti ya? Lu ikut berarti itu? Jadi sehari doang, jadi Ahok jalan di depan. Gue yang nggak ngerti politik sama sekali, nol ya, even di UI kan gue nggak politik kampus, gue nol. Iya, lu pernah ikut demo nggak? Aduh, nggak pernah deh. Oke. Dan pilihan karena dari obrolan kita anak-anak gitu sama gue kayak kita ikut demo nggak? Ngapain lu tuh kan agenda partai partai ini, gue kayak malas juga gitu loh. Nanti kita simpan lanjut. Tapi dong, kalau misalnya gue lagi kuliah di saat 2019 kemarin KPK sama KUHP mau direvisi, gue pasti demo. Karena itu hidup gue. Mahasiswa. Iya, kalau gue mahasiswa. Karena KUHP soal kebebasan sipil terganggu. Rancangan KUHP 2019. Dan bentar lagi mau disahin nih. Ya bentar lagi gue akan mulai kampanye nih supaya kita beberapa pasal yang kebebasan sipil dan keharmonisan di antara kita semua tuh harusnya direvisi sih. Tapi itu separate issue. Iya. Jadi gue nggak pernah demo dan gue balik tadi gue nggak ngerti politik praktis. Terus gue nemenin Ahok. Ahok ternyata orangnya kayak gimana, tegas, integritasnya keren banget. Dan
Ya gitu, gue ingat banget kok dalam politik. Maksudnya inspirational gitu. Iya. Dan gue ingat banget kok sering sekali waktu kita belusukan, kan Ahok di depan ngobrol kenalin kasih kartu nama dia kan. Terus kita yang di belakang, kita ada leaflet 2 halaman gini yang istilahnya ya Jokowi Basuki Jakarta Baru apa brosur lah ya. Yeah. Pas kita kasih, pasti gitu, ya gini doang. Oh, oke. Duitnya mana? Duitnya mana? Sembakonya mana? Bahkan gue inget banget ngasih leaflet ke seorang bapak-bapak yang baru keluar dari WC umum gitu, mungkin dia habis mandi mau kemana mau kerja. Gue kasih leaflet, gue balik badan, dia langsung banting ke tanah. Betul. Apa nih nggak ada duitnya? Jadi ya realita politik. Ya betul. Agak gila sih. Iya. Bentar. Banyak yang bisa diomongin lagi nih, tapi lu ceritain dulu. Bentar. Ya. Ya nggak apa-apa. Kalau mau nanya. Maksud gua itu gue juga nggak tahu itu sistem atau ekosistem. Masalahnya sistem ekosistem bedanya apa? Maksudnya gimana? Ekosistem sebenarnya kalau sistem itu gue mikirnya itu ada struktur lah. Kalau ekosistem itu secara natural. Gue nggak tahu ini just my stipulation sekarang. Sama maksud gue kayak gitu. Kalau sistem itu ada yang ngatur dalam artian si yang berkuasa gitu. Kalau ekosistem itu gue mikirnya secara natural. Maksud gue gini. Gue membayangkan yang tadi lu bilang yang nanya mana nggak ada duitnya terus langsung dibuang itu, ya sorry to say, maksud gue itu golongan secara relatively in terms of income itu ada di bawah. Oke. Nah maksud gue mereka ini emang orang-orang yang taunya what I need is immediate gratification gitu. Jadi kalau lu nggak ngasih itu, maksud gua gini, kebutuhan mereka kebutuhan perut bukan kebutuhan pikiran, sederhananya gitu, kayak gitu. Jadi maksud gua ya lu tadi sebut ini sebagai realitas politik, itu how do you as a politician sees that reality gitu. Either saat waktu lu masih newbie dalam politik buat bareng Ahok itu, atau sekarang lu udah berapa tahun tuh berarti sekarang di dunia politik? 4 tahun. Ya 4 tahun. 4 tahun lagi. Ya udah lama lah itu. 4 tahun, oke. Dan itu juga still in process lagi kan? Oh iya. Progresnya itu masih hijau sih gua. 4 tahun tuh masih hijau sih. Portfolionya belum banyak. Betul. Dan soal that instant gratification, immediate gratification itu sebenarnya sampai hari ini juga masih ada. Setiap kali gue belusukan jadi yang on the ground ini ya, jalan memperkenalkan diri. Di satu sesi, misalnya let's say 2 jam, 1,5 sampai 3 jam, 2 jam. Itu tidak pernah sampai hari ini sudah sekian ratus kali belusukan ya. Kampanye DKI 2019 DPR RI, kampanye wali kota Batam independen kedua. Let's say gue udah 200, hampir 300 kali sesi belusukan. Tidak pernah tidak ada yang minta uang. Tidak ada yang minta uang. Oke. Selalu paling enggak pasti ada. Ya udah Pak, mintanya sih baik-baik, bukan minta nyolot. Pak ini kita jadi nggak pernah. Pasti selalu dia minta. Oke. Karena tadi memang persoalan perut. Ada persoalan perut di sana. Ada persoalan edukasi juga yang harusnya setiap warga negara itu kan punya andil ya, untuk mempertahankan integritas. Untuk mempertahankan integritas, betul. Jadi setiap orang gini, politisi itu kan dipilih oleh warga. Betul. Jadi politisi ini kan bisa jadi barang bagus, barang jelek. Iya betul. Kalau politisi yang turun cuma modal instant gratification tapi nggak ada isi gagasan, pasti kan begitu masuk politik akan jadi barang jelek. Kenapa? Karena begitu masuk politik, mereka ini akan fokus untuk balikin modal mereka pada saat ngasih instant gratification ini. Karena nggak murah loh, Dok. Warga lokasi 100.000, 300.000 dikali sekian puluh ribu, even 100.000 orang, bisa miliaran.
puluhan miliaran, ratusan miliar bahkan. Jadi sedangkan gaji lu sebagai politisi udah pasti nggak mungkin untuk, sehingga pasti mereka akan balik modal, sehingga akan jadi barang jelek nih. Mereka instead of motivasinya untuk serving, termasuk untuk improving quality of life, menciptakan creation of wealth, atau membuat social security system atau apa, atau bahkan membuat negara kita bisa bikin roket tahun depan gitu ya, seperti India aja udah bisa gitu. Enggak, mereka ini barang jelek ini akan rank seeking, akan extract, mereka akan ekstraktif, mereka akan gimana caranya terpilih, lalu mencari konsesi-konsesi ya, monetary gain, balik modal, karena gamenya simple. Itu aja sebenarnya. Nah, itu juga menarik sih. Itu lo yang buka, bukan gue yang buka. Kalau maksudnya dunia politik sebagai bisnis gitu. Itu semacam rahasia umum atau pengetahuan umum. Iya, dan betul. Dan makin banyak kan ya nggak ada yang salah dengan pengusaha masuk politik, tapi sekarang banyak banget pengusaha yang benar ada main interestnya bisnis tapi masuk politik. Oke. Dan nggak salah sebenarnya kan, tapi betul. Tapi jadi terlalu banyak tuh yang. Nggak gini. Menurut gue yang itu gue juga setuju, itu nggak terlalu salah gitu. Cuma maksud gue some people who sees politis itu sebagai bisnis dalam artian gue keluarin uang, gue naruh modal nih. Ini tadi ngasih 300, ngasih ratusan miliar ke rakyat biar dapat suara. Itu biaya investasi. Biaya investasi, habis itu nanti pas gue udah berkuasa, gue perlu balik modal. Pasti. Jadi maksudnya gue ekstraktif nih. Pasti. Maksudnya, maksud gue nggak tahu sih mas. Gue kan ada pemikiran nih, salah satu politisi ini ada temen gue gitulah. Yeah. Maksudnya yang ya tentu gue sebagai temen lu juga gue punya harapan. Ya gue tau lah, Rian Ernest ini temen gue, dia juga. Iyalah, dulu kita naik bis bareng. Iya, naik bis bareng. Kita cabut sekolah bareng. Aduh. Dulu kita cabut kemana ya? Parkit ya. Ya, ngeband kita. Iya, ngeband. Kita pernah cabut buat rekaman gitu. Ya main biliar. Aduh, ya kita pernah SMA juga. Dulu kita main biliar di pasar Cipetes itu apa? Pernah ya? Pasar Cipetes pernah, Popsi. Pakai koin Popsi ya. Blok M juga. Bol atau apa gitu. Image lo di kalangan murid lo udah enggak. Gue pernah ngobrol lah sama mereka kayak gitu-gitu. Nyontek aja gue pernah ngobrol sama mereka gitu. Maksudnya ya ini juga sebenarnya, wah ini maksud gue image itu kan, tadi kan lu ngomongin image nih. Maksud gue dalam artian gue sebagai guru tentu gue berusaha seminim mungkin tidak jadi manusia munafik gitu. Jadi kalau emang gue emang pernah bandel, gue kasih tahu gitu. Nah, cuman kemunafikan ini erat banget sama dunia politik, men. Betul. Gue jadi mau ngobrolin. Betul. Sangat. Jalannya kata dengan perbuatan itu agak-agak langka. Oh, langka bahkan. Agak langka. Wow. This is coming from a politician. Oh iya. Yeah. I mean, it's nice. High five dulu lah. Ya ngomong lu gitu. Oke, langka maksudnya apa dan perbuatan tadi bahasa lu? Apa ya? Kata-kata dan perbuatan itu ternyata sejalan gitu ya. Sulit banget sejalan. Ya sebenarnya maksud gua gini, kita emang maksudnya gua juga tadi sebenarnya mau ngomong itu banget, sebenarnya gua menyiapkan pertanyaan tuh Pak Rian Ernest, gue mau nanya nih, ada hubungan yang cukup erat dan intim nggak sih antara politik dan kemunafikan? Gue tadi mau ngomong itu sebenarnya, tapi ternyata udah keangkat nih. Dan cuma maksud gue gini, kita mau ngomongin karena gini, kenapa politik kemunafikan jadi dekat? Karena beberapa orang di politik itu karena gini loh, karena tujuan gini. Politik adalah tentang power atau kekuasaan. Jadi kalau lu masuk politik tapi lu bilang bahwa saya paling alergi dengan kekuasaan, itu udah gak masuk akal. Udah gak logis. Termasuk saya paling alergi dengan kepentingan, itu udah gak masuk akal. Betul. Karena game of politics itu game power dan game interest. Udah pasti. Nah, tapi ada orang-orang yang segitu orientasinya ke power. They will do anything.
Contoh. Yeah. Secara normatif kita semua tahu negara kita itu kan sangat beragam. Oke. Dan sebenarnya pemersatu kita semua agak-agak cair kan. Maksudnya kita bukan bangsa yang homogen, agamanya beragam, kulturnya beragam, sehingga pengikat kita yang sangat tangible tuh bukan tangible ya, pengikat kita yang sangat kental atau nyata tuh kan nggak ada. Back then kita punya pemersatunya karena penjajah. Begitu penjajah pergi, kita nggak ada sebenarnya nih. Jadi kan kita kalau kata Ben Anderson, gue belum baca bukunya apa, Imagine Communities ya. Ya, Imagine Communities. Gue belum baca, baru Kindle, belum baca. Tapi gitu loh. Jadi kita semua tahu bahwa sebenarnya kita tuh sangat beragam. Let's not play the identity card lah kalau election. Oke. Karena lu gambling nih dengan apa keharmonisan kita as a nation gitu kan. Tapi beberapa orang yang orientasi power tahu itu nggak ini will play it. Yeah. Jadi mereka, I mean, because it's a certain kind of strength to play juga, is a strong card to play. Betul. Jadi kayak semacam easy winning, costnya murah, tapi trade off-nya adalah ada orang-orang yang bakal bacok-bacokan di bawah WhatsApp group buat lebaran. Jadi kita tuh jadi gerah, kita nggak nyaman. Tapi these elites will do anything. Jadi kayak agak munafik gitu menurut gua. Oke. Jadi ada kayak gitu juga. Termasuk tadi misalnya orang tahu kok don't do vote buying. Karena vote buying satu nggak mendidik masyarakatnya dan politik jadi transaksional kan. Orang jadi melihat politik itu kan just ya udahlah, lu kasih gua hari ini, habis itu lu korupsi suka-suka lu dah gitu. Nah, tapi orang-orang ini udahlah, daripada gua mesti jual gagasan nanti juga dari tangkep apa, gua juga malas belusukan, udahlah tim ses nih amplop lu sebar ya, jangan lupa kasih kartu nama gua atau muka gua, mereka ingat ini. Jadi munafiknya sebenarnya itu sih menurut gua. Jadi mereka tahu harusnya apa, tapi just for the sake of power they do it anyway gitu. melanggar omongan sendiri gitu. Dan yang paling susah memang itu menjaga konsistensi, karena begitu lu udah masuk dalam sistem politik sangat mudah buat lu melihat virus dan bakterinya tuh karena sekeliling lu anjir begini semua, ngapain gue idealis ya gitu. Yang paling susah itu Jadi begitu orang yang tadinya bilang A jadi B, itulah menjadi munafik. Jadi satu konsistennya itu. Tapi sorry, ini mumpung kita lagi di situ juga, ada harapan kan ya? Ada. Dalam artian saat lu bilang kan kita masuk, samping lu gini. Ada harapan kan ya? Ada. Tapi orang yang berani melawan itu masih terlalu sedikit. Ya betul. Jadi mereka melawan terus habis itu mereka kalah pun sebenarnya menurut gua nggak apa-apa. Itu upaya. Give them your part. Iya betul. Kayak gua di politik, gua nggak ada pretensi untuk tiba-tiba wah gua jadi apa gitu ya. Nggak ada, karena gua cuma menganggap waktu gue mengerjakan politik, I'm just trying to do my part aja. Dan gue tahu gue bukan Superman dan none of us Superman kan. Jadi kalau ada orang yang punya panggilan sektor publik, mau menjaga idealisme masuk sistem politik, ada 10 orang, 50 orang, itu akan terasa banget. Tapi sekarang kan belum. Kayak partai gue PSI masih kecil sekali hari ini gitu ya, belum punya power. Tapi kalau kita punya power lebih sih, gue lebih optimis ada gitu. Termasuk bahkan teman-teman gue yang progresif di partai-partai lain ada. Tapi teman-teman ini masih kalah jumlah banget dibanding para bos-bos di partainya yang orientasinya just tadi power atau balik modal itu. Dan jadi ini masih in progress nih semuanya. Tapi itu tadi ya tetap masih terlalu sedikit kalau trajektori hari ini ya. Jadi gue selalu encourage orang tuh masuk sistem politik. Apapun partainya. Partainya. Cuma maksud gua, soalnya kalau ngobrol politik itu sering banget tau nggak lu wacana yang menurut gua agak menyerah dengan hal seperti itu. Dalam artian, wah itu udah susah, itu sudah mendarah daging. Itu maksud gua. Ya terus mau sampai kapan? Terus maksudnya. Mau ribuan tahun lagi gini aja. We also need hope, right? Maksudnya kita juga perlu ya pelan-pelan lah, walaupun emang nggak instan, itu nggak mungkin instan. Pelan-pelan seenggaknya yang salah satu secara historis itu menurut gue ya tentu yang muda-muda gitu. Nah tapi belum tentu juga yang muda itu nanti tidak akan apa istilahnya tercemar virusnya itu gitu. Terus jadi maksud gue ya walaupun yang udah senior tua pun juga siapa tahu, oh iya gue dulu punya idealisme ini nih, sekarang ada anak-anak muda ini yang
yang mewakilkan pemikiran gue saat itu, yang gue sekarang tercemar, gue juga mau ikut memperbaiki lah, isinya memperbaiki gitu. Maksudnya memperbaiki, dan maksudnya what we're talking about here itu kan korupsi ya, atau enggak manipulasi uang lah, manipulasi anggaran, manipulasi kekuasaan, apalagi sih maksudnya hal-hal seperti itu kan sebenarnya. Gimana caranya itu diridus gitu kan? Terus kayak sama-sama tahu diri, weh kita udah nggak kayak gitulah gitu. Itu mah yang kemarin-kemarin, katakan ada sosok-sosok yang emang negatif banget, itu mah si X itu, kita jangan jadi si X dong, kayak gitu. Nah, ya maksudnya it's really nice to hear from a politician that there is hope, gitu. There is hope, dan ya tentu ya semangat ya, gua ada di situ, gua dukung juga nih. Tapi ya itu maksud gua, apa namanya, si kemunafikan dan politik tadi sih gue juga mau bilang itu, mendeteksinya itu juga sebenarnya lu kayak gimana kalau dalam dunia seperti itu? Gimana cara deteksinya? Kalau misalkan atau emang maksudnya ya gimana ya? Atau common sense atau kadang-kadang gimana, terus maksud gua susah sih ya betul sih, maksud gua ya gimana? Tapi always take it with a pinch of salt ya, kalau misalnya politisi lain ngomong gitu, maksudnya gue tetap respect karena ini kan kolega seprofesi ya. Tapi gue nggak pernah take it for granted gitu aja buat telan-telan, pasti gue selalu cerna omongan dia itu apa maknanya gitu. Dan ya, dan paham bahwa game politik Indonesia tadi gue nggak ngerti apakah ini ekosistem atau sistem. Jujur gue nggak tahu, karena gini, kita bisa bilang bahwa ini sistem kok, bisa jadi orang bilang enggak kok itu ekosistem. Kenapa ekosistem? Karena kan ekosistem natural. Tapi bisa aja mungkin orang yang punya pandangan bahwa politik kita yang seperti ini adalah ekosistem, karena misalnya tadi edukasi politik dari kecil nggak terlalu ada. Kualitas guru kita juga nggak terlalu bagus, sehingga akhirnya memang kualitas output dari sistem pendidikan kita emang nggak terlalu bagus, sehingga bisa juga certain population di kita mikir politik ya udahlah tadi instant gratification aja. Gue butuh duit sekarang dah, lu nggak usah ngomong sama gue coblos lo kalau gue kasih apa. Jadi kalau ini terus dipelihara seperti itu, plus misalnya bahwa sistem penindakan politik uang kita, coba lu cek ya Google, teman-teman yang dengerin, ada nggak sih orang yang benar-benar gini lah, kita tuh 240 juta penduduk kan, 260 juta, sekarang berapa? 270 bahkan. Ya, dari 270 juta ya politik uangnya let's say 1% gitu ya. Let's say 2 juta segala macam. Masa sih dari 2 juta yang politik uang lu nggak ada yang bisa masuk penjara setiap election cycle 50 kejadian pasti ada dong. Tapi lu Google, dikit sekali angkanya. Jadi penindakan terhadap politik uang kita juga minim banget. Nah kalau kayak gini dibiarin terus, ya mungkin emang natural alamnya akan begini terus, atau sistem gitu. Jadi tapi memang agak mengerikan sih kalau boleh jujur, karena orang tidak melihat minta uang kepada politisi itu sebagai hal yang salah. Justru ini hal yang wajar, justru ini musim politik. Ini saatnya kita, justru ini saatnya kita ambil kesempatan gitu. Jadi agak sedih, dan sampai hari ini yang gue fight terus tidak pernah kasih uang dan sembako sampai hari ini udah 45 tahun. Nggak tahu tahun depan tiba-tiba gue jadi gila ya. Tapi sampai hari ini tuh yang buat gue jadi semacam itu pun menjadi semacam prestasi yang untuk diri gue sendiri, karena gue tetap konsisten gitu. Dengan trade off-nya apa? Jaminan menang makin jauh. Label, politisi, lu serius nggak sih sebagai politisi masa nggak kasih uang? Trade off itu gue udah gue amini juga. Dan gue persetan, karena this is my way of doing it. Bukan karena orang lain itu maksa gue, tapi karena gue gitu. Nice. Jadi aneh lah, gue politisi aneh dalam cerita Indonesia politik hari ini. Kalau kita mau bicara politik luar negeri sih ya enggak. Ya harus dong, maksudnya yang aneh-aneh itu yang nonjol lah. Tadi variabel yang lu angkat sih edukasi politik dari kecil. Itu what do you have in mind about that sih? Emang sebenarnya what is political education? Atau what kind of education, what kind of knowledge, what kind of mindset yang emang sebenarnya itu perlu ada kalau menurut lu?
I think what we need to do ya, because every time we go on the ground, or we just ask just random kids gitu ya, apa sih politik menurut kamu gitu? Agak, kalau lo international school pasti yang daya kritisnya udah dilatih banget, mungkin akan beda lah ya, atau papar informasi. Tapi kalau anak-anak secara umum lah Indonesia, politik nggak kebayang gitu, apaan gitu ya. Jadi masih suatu hal yang sangat distant, jauh. Termasuk kan image politisi itu kan yang kaya, untouchable apa. Jadi persepsi bahwa politik itu high up there itu masih sangat ada di Indonesia hari ini. Justru dan karena itu juga masyarakat jadi pasrah atau nggak mau mencari tahu, atau udahlah gue nggak ngerti politik deh, bodo amat. Jadi ada semacam distant. Justru yang harusnya ini jadi obrolan setiap orang, karena kan ini bicara gue dipajak berapa tahun ini ya? Berapa rate pajak gue? Dan let's say 10%. Dari rate pajak ini dipakai buat apa aja ya? Apa ya prioritas politik ke depan ya? Justru kan sebenarnya kan itu kan terkait sama individu kan. Betul. Tapi individu ini menganggap distant. Jadi isunya gue adalah gimana caranya ini dibikin sedekat mungkin, sereceh mungkin, seringan mungkin buat obrolan meja makan. Jadi politik meja makan bukan politik kayak Prabowo paling bener, Jokowi paling salah, bukan itu. Tapi politik bahwa apa nih kebijakan yang lagi akan kita kerjain nih misalnya. Jadi sangat harus itu menjadi obrolan yang hari-hari, dan menurut gue itu kalau itu dimulai di keluarga harusnya, dan di sekolah juga mulai sekolah. Karena dulu gue ingat sekali pas gue jadi guru, kan dulu ada pelajaran keluarga negara. Betul. Gue tadi mau ngomong politik itu kalau di kurikulum sekolah itu masuknya itu paling kental di PKN. Betul. Gitu. Tapi palingan kesentuh juga di sosiologi. SMA sosiologi. Iya, SMA sosiologi. Geografi kalau ada hubungan dengan kebijakan atau bencana, ekonomi kalau ada hubungan dengan kebijakan pemerintah. Itu doang. Betul. Dan palingan sekelebat aja. Pasti kan gitu. Jadi anak-anak SMP, let's say ini mulai expose SMP, SD kan ya belum bisa lah dikasih abstrak banget gitu ya, mungkin SMP gitu. Pasti belum terlalu oke, karena gue ingat banget kok pas gue ngajar 5 SD keluarga negaraan, dalam hati gue gila ngapain anak 5 SD disuruh pasal, disuruh tahu tugas wewenang Mahkamah Konstitusi. Good the fuck man. Gue aja politika itu maksudnya gue nggak usah lah apa kayak gitu. Jadi ini PR buat para pendidik menurut gue, buat cari hal yang lebih relevan. Kayak argumen lu kayak reducing the distance gitu kan? Sangat. Jadi justru makanya gue sebagai politisi, gue paling males orang kalau baru magang atau kerja di PSI atau di lembaga bantuan PSI yang gue bina, mau izin bang ngomong stop, nggak usah mau izin. Kita tuh egaliter. jadi gue nggak mau ada kayak menghambat juga gitu loh. Hierarki gitu gue paling gak suka, karena politik tuh harusnya kita egaliter, sama aja. Langsung lu marahin. Oh bapak yang punya hak marahin saya, bapak saya udah hierarkis nih. sorry. Gak maksudnya jadi gue gak marah, tapi gue kayak bilang kayak bro, ini bukan di kantor lain, itu beda, sama aja kita egaliter. Jadi justru itu supaya kita tuh nganggap kita semua tuh sama. Bahkan harusnya menurut gue memang warga itu yang galak ke politisinya, karena warga kan pasti kan kalau sekarang nih Dok, dengan politik uang banget sangat transaksional. Politisi dengan ngasih uang ke warga dan warga menerimanya, udah dan deal, see you 5 tahun lagi. Tapi kan kalau warga vote karena memang percaya dengan ide dan gagasan, pasti kan politisi merasa nggak enak hati, harus konsisten dengan ucapan dia, termasuk warga bilang mana nih. Nah itu yang menurut gua bentuk demokrasi paling sehat, harusnya kayak gitu, bukan kayak hari ini yang ya udah gitu. Gua juga sedikit mau ngomong yang ini deh. Maksud gua kan gua doyan main catur di pinggir jalan bareng bapak-bapak gitu kan. Di daerah mana? Di Durensawit gitu. Oh gitu. Nah, BKT atau di mana? Ya deket, dia bukan di BKT-nya sih, ada di Jalan Laut Banda gitu lah. Jago lu. Lu jago lu. Jago. Canggih lu. Nah, maksud gua obrolan sama bapak-bapak itu tuh kalau ada kampanye ambil duitnya aja, nggak usah dicoblos. Bagus. Nah, maksud gua kan juga sebenarnya ada itu perlawanan. Iya. Itu perlawanan. Sebenarnya itu perlawanan kan, cuman perlawanan yang juga mereka ya gua mau juga dapet duitnya, cuman maksud gua itu sebenarnya hal yang oke, kebutuhan perut gua
terpenuhi, tapi ini gue juga berjalan gitu loh. Maksud gue itu dan slogan itu sebenarnya itu juga yang gue sering omongin ke warga. Oh, oke. Jadi gue jelasin, gue nggak mau kasih lo uang karena pasti gue mentalnya balik modal. Tapi gue terusin, tapi gue tutupi dengan terutama Jakarta Timur ya. Jakarta Timur karena sangat politik uang. Gue bilang, tapi kalau lo butuh duitnya kan gue nggak bisa bilang apa-apa. Misalnya lo mau bayar kontrakan lo atau segala macem, itu kan hidup lo bukan hidup gue. Gue nggak bisa memberikan opini tentang itu. Betul. Lo ambilnya duitnya, jangan lo pilih justru. Karena kalau lo pilih dia pasti balik modal. Justru mendingan kita ambil duitnya, jangan pilih biar dia bangkrut sekalian. Itu juga bentuk perlawanan. Oh iya, itu yang bentuk perlawanan berarti ya. Karena itu memang realita kehidupan yang gue juga nggak bisa bilang jangan ambil uangnya. Terus pasti dia bilang, lo mau bayarin kontrakan gue gitu. Itu realita yang gue juga nggak bisa nafikan. Iya betul juga sih. Cuman ya maksud gue, seenggaknya dengan ada perlawanan seperti itu, orang yang pakai politik uang juga siapa tahu mikir mereka mau jadi ganti strategi juga, sebenarnya ganti strategi gitu. Kalau mau gue pakai gagasan lah. Benar gagasan sih. Gagasan. Aduh, tadi ada yang nyangkut nih, ada yang kelupaan tadi kita keseruan yang lain. Lu waktu kuliah tuh nggak pernah ikut demo beneran? Gue pernah ikut demo, tapi gue setuju sih. Tadi kan lu bilang anak hukum tuh gue pernah satu kosan sama anak hukum gitu. Siapa namanya? Dia anak 2004 sih. Gue lupa lagi namanya. Cewek. Tahu nih kosannya campur. Gue tadi ngomongnya gue tadi kosan. Kosan lu gimana sih? Gue modern aja. Gue pernah di Kutek, pernah di Kober, pernah di Seberang Margonda, pernah di Kukel. Oh, lu bosenan pindah-pindah? Bosenan gue. Oke. Nah, waktu itu gue inget banget, gue sebenarnya ikut demo tuh sekali doang. Isunya apa? Isunya BBM. Karena saat itu yang lain gue nggak ada ikut. Cuman yang itu gue ngerasa, wah ini kacau. Saat itu cuman sekarang, karena gue guru ilmu ekonomi nih. Sekarang gue tahu sih sebenarnya kenapa. Cuman buat saat itu perspektif mahasiswa, waktu itu premium naik dari 2.500 ke 4.500 Pak, gitu. Nah menurut gua itu hampir 100%. Terus maksud gua emang ada idealisme dalam pemikiran gua tuh, ini rakyat kita yang nggak bisa beli bensin gimana? Terus gua juga emang gua ada kepikiran sebenarnya they might not change the policy, but at least I give them a shout that I don't like it. Yang di pikiran gue sebenarnya saat itu. And that's good. Jadi maksudnya if I stay silent, I'm afraid that silent means consent aja, gitu. Jadi gue cuma mau ikut teriak aja, gitu. Nah tapi gue tahu pas lagi gue demo, orang-orang di situ banyak yang bajingan, gitu. Bajingan artinya mereka itu cuma orasi-orasi doang, ngata-ngatain pemerintah, tapi gimana ya? Gue tahu nih orang-orang yang preman juga di kampus gitu loh. Ngerti nggak lo? Jadi gue, I don't belong to them ya. Gue nih nggak sama lu gitu. Maksud gue, tapi gue ikut mau teriak. Gue nggak mau istana itu seneng-seneng aja dengan kebijakan ini. Nah, maksud gue cuma itu, dan salah satu hal juga gini. Kan dari Depok naik di atas bis tuh Pak. Keren. Heroik banget. Nah pas lagi di atas bis juga tuh banyak banget warga yang ya semangat mahasiswa. Maksudnya ada yang kayak gitu. Terus juga ada yang lagi megang jerigen gitu, mau beli bensin. Wah ini pahlawan kita nih, wah ada masa-masa muda itu di feed hal seperti itu. Wah gue berguna ya buat bangsa ya kayak gitu-gitu. Terus pulang naik kereta kan, mungkin nggak ada duit buat naik bis balik. Nah di stasiun tuh juga diterima kasihin. Ini gitu. zaman kereta kita masih kereta kambing ya, belum yang zaman Jonan. Iya kereta pepes, gila. Pepes iya. Parah ya. Nah maksud gua ya itu, maksudnya gua pernah demo kayak gitu. Dan ada teman OKK gua anak hukum pas lagi ngumpul di Balairung itu tuh gua tanya kan, lu ikut demo juga? Enggak, gua nggak ikut demo. Gue setuju BBM naik. Ada anak yang kayak gini juga ya. Cuman gue nggak mau membenci dia, karena gue tahu dia juga ya dia anak hukum nih. Gue inget banget. Gue lupa banget lagi namanya. 2005 berarti angkatan kita. Ya dia bilang gue setuju BBM naik. Ya gue juga nggak langsung
wah lu seneng lu rakyat susah, gue nggak kayak gitulah. Gue, oh ya kenapa? Ya karena emang gue lupa juga sih alasannya. Pokoknya menurut gue dia ngasih alasan rasional juga, gitu. Nah, cuma maksud gue tetap perlu memberikan teriakan, gitu. Ya. Nah, ya itu doang sih. Gue tadi mikirnya, lu tapi maksudnya hasrat politik lu itu bukan dari zaman mahasiswa gitu ya. Jadi sejak mahasiswa tuh gua udah, jadi kita sering kalau paling nggak di tongkrongan gua di kantin hukum. Oke. Kalau udah kebijakan kita ngobrol aja, tapi ngobrolnya dengan santai kayak gini, bukan ngobrol yang kayak ala mahasiswa gitu. Ya, bego-begoin gitu. Kadang-kadang nggak mahasiswa yang maksudnya sangat kayak intellectual discussion banget, definitely not. Oke. Tapi bener kayak lagi di warung kopi, kampus ngobrol, kok gini, kenapa gitu? Kan gini kan gitu. Jadi kayak mengasah kepekaan tuh dari mahasiswa udah ada sebenarnya. Dengan cara yang sangat chill. Muncul dong, perdebatan muncul. Tapi asik gitu debatnya. Jadi pas kita balik bubaran, nggak ada kesimpulan. Tapi each one of us juga dapat perspektif lain kan. Sambil jalan pulang gitu ya. Jadi itu yang buat gua kayak menarik sih. Dari itunya sih ada. Tapi jadi dari dulu tuh gua selalu punya hasrat itu ada ya, Dok. Tapi keretanya tuh nggak pernah ada gitu. Kayak dulu pas gua di kampus, Dok, di Hukum UI, sebenarnya aspirasi karir pertama gua tuh bukan kerja di law firm. Aspirasi pertama gua tuh jadi jaksa. Lu kepikiran jaksa? Gua kepikiran karena ngebelain gini, karena jaksa itu harusnya filosofinya memulihkan ketidakadilan yang dibuat orang. Gua rampok lu, atau enggak gua mungkin menganiaya lu sehingga lu jadi cacat. Gua sebagai jaksa akan menuntut si pelaku supaya dia di penjara, supaya dia itu bukan hakim ya? Gua jadi nggak tahu nih, atau lu yang brought the case jaksa. Oke. Kalau jaksanya dakwanya lemah, hakim pasti nggak punya alasan untuk akhirnya membebaskan si orang. Jadi role jaksa itu vital banget, Bos. Hakim itu di ujung. Tapi kalau dari awal si pelaku itu didakwanya lemah, pasalnya, buktinya lemah, orang yang paling sadis di dunia pun juga bisa free off begitu aja kan dibebasin hakim. Oh gitu. Jadi gue dari kecil plays more important role than the judge ya? Sangat, menurut gue sangat. Bahwa nggak setiap orang ada role-nya ya, tapi itu tadi kalau ini sebagai sebuah flow bisnis proses, jaksa tuh pegang peranan penting banget. I see. Sangat penting. Gue tadi tertarik sama itu. Jadi kayak Batman, Pak. Sebenarnya gue dari kecil suka Batman. Batman tuh superhero yang paling masuk akal. Ya dia nggak ada kemampuan gimana, dia cuma orang kaya yang menempat dirinya aja. Dan jaksa to certain extent, my opinion tuh kayak gitu. Oke. Bisa membawa orang ke keadilan pakai pasal gitu. Wah keren banget gitu. Dan kalau di luar negeri ya sistem hukumnya lebih baik secara integritas dan ini keren men. Jaksa di Amerika keren, district attorney. Jadi jaksa di Amerika gajinya sangat bagus, skillnya sangat bagus. Kebanggaan penegakan keadilan. Iya, kebanggaannya tinggi dan saking bagusnya mereka dalam bekerja, teliti bla bla bla. Mereka tuh hadap-hadapan sama top notch lawyer di Amerika itu setara gitu. Dan beberapa jaksa ya udah habis dari jaksa mereka akhirnya selesai, mereka masuk ke law firm itu biasa. Habis itu mereka masuk politik itu biasa. Kayak si Kamala Harris tuh vice president dia bekas jaksa deh kayaknya. Yang sama Joe Biden ini, dia bekas jaksa. Jadi kalau jaksa Indonesia dengan seragam coklatnya banyak ada persepsi negatif. Dan gue nggak bisa menyampaikan itu aja. Memang karena gaji jaksa kecil banget, godaannya tinggi untuk berbuat aneh-aneh. Jadi waktu gue mau jadi jaksa, gue sampai nanya sama alumni apa senior, bang, fresh grade berapa bang jaksa gajinya gitu? 2 juta fresh grade tahun 2008. Mampus aja dalam hati gue. Berat bos, pasti godaannya lo pasti gede men. Iya, gila ya. Jadi ini tadi corruption cost-nya ada 2 dari literatur yang gue baca. Corruption by need, by greed. Orang karena butuh korup, karena rakus. Nah, paling nggak kalau kita kasih gaji baik, tetap tidak bisa mengatasi corruption by greed. Tapi setengah persoalan selesai. Jadi kalau jaksa, hakim, polisi gaji kita naikin, ya mungkin di saat bersamaan harus ada peningkatan kapasitas kali. Kalau emang kapasitasnya emang udah gak bagus ya
disudahkan aja gitu. Tapi yang masih bagus menurut gua harus dipelihara gaji. Betul. Ya itu sebenarnya itu every occupation juga sih ya maksudnya in terms of dosen, kayak dosen kita kan juga kecil kan. Kayak contoh dosen. Dulu pas gua masuk UI nama orang-orang yang bagus profesor tuh ada di silabus kan. Yeah. Gua pikir gua diajar sama mereka. Enggak. Numpang nama aja. Gue nggak tahu apa, tapi mereka nyuruh orang lain berarti ya maksudnya kan? Iya. Gak ada tuh orang-orang yang top ngajar ya lah dari ada sekian pertemuan paling cuma sekali. Plus dosen-dosen muda yang top kirim lagi asdos lagi karena ya itu tadi gajinya kecil, mereka harus cari proyek yang legal ya, bukan proyek dalam arti buruk. Jadinya ya udah kita sebagai mahasiswa our real dosen ya diktat. Iya. Nggak ada tuh kayak oke, anak-anak kita mau belajar ini, baca dulu ya chapter ini ya, lalu didebatin di kelas atau apa gitu yang memancing kita berpikir. Kalau filsafat mungkin begitu ya, tapi kalau kita ya diktat aja our dosen. Tapi emang dosen-dosen gue juga menurut gue banyak yang terpontang-panting sih, seingat gue juga. Jadi kalau gajinya bisa dibikin oke supaya dia fokus ngajar aja, nggak usah nyari proyek, bikin paper yang lebih banyak, bikin buku, jurnal, itu pasti kita lebih top pendidikan kita. Ya, that's the ideal state, of course. True. Ya, gimana ya? Ya, lanjut dulu nih. Gue sebenarnya juga mau mempertanggungjawabkan yang tadi di opening lu bawa sih Pak. Apa ya? Ya, gue politisi, pekerjaan yang tidak sukain orang yang sering maki-maki. Maksud gue, mungkin kita waktu SMA kita juga memaki-maki politisi Pak. Exactly. Ya kan? Gue sampai hari ini masih maki-maki politisi. Dalam hati. Artinya ya kayak ini kata siapa? Kata teman gue yang seniman. Seniman itu harus selalu resah. Betul. Nah, gue dalam politik menurut gue justru gue tetap melakukan ini karena gue tuh resah. Ya, betul. Gue marah resah ya. Iya. Mungkin kalau tiba-tiba besok pagi gue bangun keresahan gue hilang, ya mungkin gue akan resign dari politik karena ngapain gue di sini? Kan gue ngerjain ini karena gue resah dan marah. Kok politik kita kok begini? Kok kualitas kebijakan kita kok begini? Oke. Jadi ya itu resah. Sorry. Keresahan utama lo apa? Keresahan utama. Ya mungkin ada banyak ya, cuman ya kayak ya kita nggak meritokratik menurut gue. Kita nggak merit base. Kita di obrolan kita nih selama udah sekian jam ini memperlihatkan bahwa sistem elektoral kita tidak semua, tapi banyak orang-orang yang nggak kompeten, harusnya tidak menduduki posisi legislator untuk membuat peraturan yang bagus, tapi dipilih. So in terms of merit, harusnya mereka nggak di sana. In terms of kebaikan sosial pada masyarakat, mungkin mereka berhak. Tapi ini dua hal yang berbeda kan. Kalau emang lo baik ke masyarakat, kenapa nggak lo bikin ini aja, bank-bank mikro atau lo bikin yayasan untuk masyarakat atau koperasi? Itu aja. Apa yang masuk politik? Jadi ada hal itu sebenarnya. Satu juga misalnya sistem lelang jabatan kita di ASN masih ada banyak celah-celah. Jadi masih ada pungli juga buat ASN bagus. Di depan mata lu kejadian, maksudnya lu. Iya, dulu di DKI juga ada kok. Di DKI cuma gua nggak ada bukti aja. Bahkan di zaman Ahok gubernurnya aja tuh masih ada isu-isu yang gue dengar laporan dari bawah masih juga ada kayak gitu. Jadi selama gak meritokratik, bukan the right person on the right place, akan susah kita push policy yang bagus gitu. Oke. Itu sih keresahan gue. Kalau tiba-tiba negara kita besok udah meritokratik banget, termasuk yang dipilih, ini bisa jadi gue udah nggak resah dan mungkin ya udah I've done my part, gue bisa balik ke private sector. Iya. In terms of meritocracy nih, ini karena gue guru ilmu ekonomi nih ya, politik kita tuh berarti lebih ke supply and demand, dalam artian gimana cara kita menciptakan demand yang tinggi gitu. Misalkan ya beberapa partai ngambilnya artis publik gitu, itu kan gimana caranya gue nyiptain demand yang tinggi aja. Oke. Terus habis itu jadi is really not meritocracy, is a market. Supply and demand itu berarti is a market. Berdarah. Oh, berdarah. Sorry. Berdarah. Ya maksud gue
ya ini pasar gitu yang jadinya ya jadi for power. Ya, for power. More votes equals power gitu. Ya udah buat votes apa? Ya udah jadi vote getter artis. Ya gitu artis jadinya. Nah, maksud gua kayak gitu sebenarnya. Nah, dan bicara supply demand, Dok. Bagus ya lu bilang supply demand. Karena itu juga sering gua diskusikan kalau gua ngobrol sama orang di lapangan. Itu tadi supply demand soal electoral system kita sekarang itu tadi ada supply orang-orang yang punya duit atau dari mana duitnya, mungkin pinjaman atau dari pengusaha titik proyek. Ada supply orang-orang yang tidak ada gagasan tapi mau keluarin uang ke bawah. Plus di mana adalah tadi masyarakat yang kebutuhan hariannya masih belum terpenuhi. Plus menganggap per barrel system itu adalah hal yang wajar, bahkan mungkin bagian dari budaya kita gitu. Nah, dua ini ketemu. Makanya tadi bentuk perlawanan tadi yang dicontohkan temen lu main catur. Iya, bapak itu. Kalau seluruh orang Indonesia semua sepakat, ya udah deh, kita ambil duitnya, kita nggak pilih. Iya. Supply ini pasti akan surut, hilang. Karena orang ini akan kapok di electoral cycle 2024 misalnya. Mereka maju bagi-bagi uang, tapi semuanya kagak ada yang pilih nih. 2029 supply orang ini hilang. Jadi paling nggak kita lumayan lah akan terselamatkan. Makanya menurut gua harus dua isi sini. Tapi kalau kita berharap supply caleg yang buruk ini akan hilang, percayalah nggak akan hilang karena partai-partai politik tetap akan majukan ini. Jadi menurut gua kalau kita yang bisa kerjain, di mana harusnya pemerintah, eksekutif harusnya ya lo gimana social security kita diimprove. Subsidi kita targetnya tuh akurat, nggak bocor tengah jalan. Kalaupun mau ada transfer langsung tunai, nggak usah lah orang mesti nebus ke kantor pos segala macam. Setiap orang kan punya HP meskipun nggak smartphone, pakai dikembangin sistem gitu loh. Termasuk pendidikan. Pendidikan di GoPay juga bisa langsung lewat situ, bahkan lewat. Bisa, harusnya gitu betul. Jadi demand sih bisa dikerjain. Jadi pemerintah dari Kementerian Sosial bikin sistem yang oke. Pendidikannya dibikin yang for barrel system bahwa itu hal yang haram, jadi anak-anak dari sekarang udah tahu. Plus ya pemerintah eksekutif ya ini polisi Bawaslunya tangkap-tangkepin nih yang politik uang. Wah itu top bos, itu top. Di mana juga langsung turun. Jadi orang-orang yang bagus kayak lu itu bisa masuk sistem politik jadi lebih mudah, nggak tenggelam sama yang lain gitu. Lu lah yang ada di situ udah. Gua udah di sana aja. Bareng-bareng dong, bareng-bareng dong. Susah dong kalau sedikit dong. Susah. Gua sedikit nitip pertanyaan nih. Soalnya ada pertanyaan dari murid gua tuh kadang-kadang kalau di kelas nih gua nggak bisa jawab karena gua bukan politisi. Gua kasih tahu dulu ya. Ada yang pernah nanya gua dipanggil Mister ya kalau di sekolah. Mister, kalau mau jadi menteri gimana caranya sih? Mister, kalau masuk partai politik emang gimana caranya sih? Harus kenal siapa-siapa ininya dulu ya? Ada kayak gitu-gitu tuh. Terus, nah gue tuh sebenarnya nggak tahu jawaban aslinya kan. Jadi gue cuma tahu ya kadang-kadang sih partai itu suka buka rekrutmen kayak gitu. Atau nggak kalau jadi menteri? Nih gue nggak tahu ya. Nih gue taruh di sini juga pengetahuan umum gue ini bisa jadi salah. Menteri itu kadang-kadang ada jatahnya per partai atau enggak, tapi kadang-kadang juga ada yang independen tergantung presiden. Nah itu gue nggak tahu tuh kan jawaban gue itu upaya gue menjawab pertanyaan anak-anak di kelas ini bener apa enggak gitu. Sebenarnya itu sih. Gimana tuh jawabnya tuh? Tolong bantu jawab dong. Buat murid-muridnya Mr. Edo masuk partai sih gampang. Setiap partai biasanya open recruitment. Maksudnya open, orang bisa masuk. Oh gitu. Itu ada apa? Tes tertulis kah atau? Kalau untuk jadi calon legislator, caleg mau maju ke DPR, DPRD pasti ada seleksinya. Sorry juga, gua sedikit buka mitos yang beredarnya kira perlu bayar nggak tuh Pak? Jadi partai tertentu ada yang minta bayar, beberapa partai nggak bayar. PSI nggak minta. Ada partai lain kayak partai sebelah juga bilang nggak ada mahar, tapi nggak tahu. Tapi kita juga nggak ada. Kita nggak ada. Itu emang berarti tergantung ya, beda-beda. Tapi biasanya juga, jadi biar nggak pada kaget nih teman-teman kalau ada yang mau nyalek. Meskipun partai itu nggak meminta mahar, tapi pasti partai akan nanya, kamu udah ada modal kampanye berapa? Karena dalam demokrasi
nggak mungkin kampanye 0 rupiah. Iya betul sih. Kayak gua, sampai hari ini gua nggak pernah ngeluarin uang buat sembako segala macem apa, tapi tentu gua harus kampanye. Buat apa? Ya. Cetak spanduk, betul. cetak kaos buat relawan. Karena kaos itu kan jadi your marketing tools kan. Betul. Spanduk, kaos, billboard, meng-hire. Biaya transportasi berusukan. Korek. Jadi tetap harus ada biaya kampanye. Nah, dalam demokrasi karena butuh biaya, tapi kan kalau semua orang yang berkampanye harus orang kaya kan jadi melimit lagi kan supply politisi. Makanya fundraising itu kunci. Gue selalu fundraising di setiap perjuangan gue. Fundraising. Jadi gue percaya setiap orang asal punya kemampuan dan keyakinan bisa jadi politisi, tapi harus bisa fundraising, harus bisa skill fundraising. Jadi perluas jaringan, tingkatkan portfolio supaya bisa orang ada keyakinan. Oke Rian, lu butuh sekian puluh juta buat billboard, ini lu sumbang ya 5 juta, 10 juta. Jadi harus. Iya. Jadi partai itu tetap nggak ada mahar, tapi mostly akan ditanya, oke kamu udah ada biaya kampanye berapa? Dan jangan marah atau alergi karena itu realita berkampanye kan. Gak mungkin 0 rupiah. Ada mungkin orang-orang yang bilang, ya saya terpilih tidak pakai modal sama sekali, tapi only handful of people lah misalnya gitu. Ada faktor luck lah kalau kayak gitu. Iya, tergantung ya. Sama gimana cara jadi menteri? Cuma satu, harus bisa masuk radar presiden itu aja. Oh, itu jawabannya bagus sih. Harus masuk radarnya presiden. Itu aja sebenarnya. Ya, jadi gimana cara masuk radar presiden? Ya mungkin lo bisa menjadi orang yang sangat sukses di bidangnya gitu. Jadi dipercaya untuk memegang sektor itu. Tapi itu ada banyak faktor X-nya kan. Termasuk soal jatah partai, masih ada nggak slot yang non partai gitu kan. Termasuk misalnya nih seorang Edo top banget di bidang pendidikan, udah masuk radar presiden sebagai misalnya menteri pendidikan. Tapi kalau ternyata realita politiknya menteri pendidikan dia jatah partai X, itu juga bisa. Jadi untuk jadi menteri banyak banget faktor X-nya. Jadi buat orang yang mau ngabdi ke sektor publik, saran gue dari saran Ahok dulu ke gue juga, udah start small aja dari DPRD. Oh gitu. Jadi kalau orang mau langsung jadi menteri, faktor X terlalu banyak. Plus Indonesia hari ini desentralisasinya sangat kuat, artinya power itu sebenarnya udah banyak kealihkan ke otonomi daerah, kabupaten kota. Jadi kalau lo mau masuk public sector, mau bikin real impact dari kecil dulu, DPRD dulu aja, and then kalau lo udah bagus di DPRD, langsungnya jadi bupati wali kota next election, maju bupati wali kota 2 periode, and then mungkin ya next tahun semua gitu. Daripada menteri ya. Menteri itu kelihatan keren dan flashy, tapi if you ask me, gue mau jadi menteri atau enggak? Nah, why? Desentralisasi kita sangat kuat. Kalau lo orang mau bikin impact, udahlah bupati wali kota aja gitu. Oh gitu. Lo langsung bisa have a say. Ada masalah jembatan retak, lo langsung bisa segera langsung. Kalau menteri, Pak Menteri ada jembatan retak, tunggu ya menteri telepon lu gubernur. Nanti gubernur telepon lu kota. Panjang justru ya. Panjang. Oke. Gitu. Satu lagi deh, ini juga sebenarnya pernah ada yang nanya sih, gue lupa baru kepikiran. Kalau anak muda gitu ya, baru selesai kuliah gitu, tertarik memutuskan untuk jadi politisi, itu certainty in terms of income stability-nya gimana tuh? Nggak ada. Jawabannya nggak ada ya. Jadi kalau anak muda nanya gua mau politik atau enggak, pasti Herbert tuh selalu gini nih, Dok. Gimana? Ya ini perlu dikeluarin lah, jadi orang-orang juga tahu. Jadi gua tuh orang bilang Rian tuh idealis, nggak juga, gua realistis kok, gua bikin perhitungan. Jadi kalau anak muda mau masuk politik, gua nggak pernah menyarankan langsung baru lulus kuliah, SMA langsung politik, tidak. Teman-teman yang masuk politik itu saran gue kerja saja dulu di non politik. Bangun credentials lo sama portfolio lo yang bagus. Jangan jadikan politik itu the only way of life dulu. Karena tadi sistem atau ekosistem Indonesia ini masih jauh dari dia. Income-nya uncertain. Kan nggak ada juga career path. Kalau lo kerja di sekolah kayak lo sekarang dulu kan career path-nya ada kebayang kan. Politik mana ada, Bos? Income lo uncertain, career path lo uncertain, sehingga lo harus punya backup plan. It's something risky lah intinya. Very risky. It's very risky. Tapi it's very risky
dengan kalkulasi, tapi waktu lo menjalaninya joy di hati. Jadi ada lo balance fine tuning lah. Fine tuning. Ya maksudnya ya a lot of risky things itu leads to amazing places ya. Hopefully ya. Betul. Kayak orang mungkin suka yang base jumping tuh. Karena pasti kan kayak anjir resiko banget, tapi ini kayak ini pengalaman terbaik di hidup saya. Jadi what I want for life. Jadi supaya teman-teman muda itu masuk partai pun nggak dari bawah juga. Misalnya Edo jago banget pendidikan soal atau filsafat apa gitu kan, jadi lu masuk partai juga, wah Edo udah bisa masuk partai, langsung aja nih kita kasih posisi yang dia kaderisasi, jadi lo mengeducate kader-kader partai, jadi lo ada nilai tambah kan. Oke. Dan kalau tiba-tiba partai ini mendepak lo for one reason or another, lo nggak pusing, ya udah gue balik ke market. Itu that backup plan, that safety net lo harus pegang. Dalam ekosistem Indonesia hari ini ya. Beda kalau di luar negeri, kalau lo berpolitik di Jerman ada CDU, SPD kan udah gajinya bagus, kan kayak di Jerman kan partai semua dari negara kan. Jadi in terms of revenue stream tiap partai itu udah aman. Jadi ya udah gue mau ngabdi di partai ini dari awal sampai akhir sih lo bisa. Tapi Indonesia gue sih pribadi ya, ini pribadi gue nggak menyarankan. Gitu. Dan gue memberanikan diri masuk politik praktis pada saat gue memang dapat kartu lisensi advokat, sehingga gue nggak usah takut. Kalau politik tiba-tiba gue harus tinggalkan, gue selalu bisa balik ke market. Karena gue harus bertanggung jawab, gue kan ada istri, anak gue 2, gue nggak bisa solely di politik karena dalam sistem dan ekosistem politik hari ini, kalau lo solely dari politik lu bisa menggadaikan integritas suatu saat. Iya, nah itu dia mungkin juga gara-gara itu, betul. Jadi akan ada circumstances lo at one time lo cornered Rian, lo harus korupsi nih, kalau enggak tumbang di semuanya. Gue nggak mau di posisi itu. Supaya kalau gue di corner, this is what the safety net is used for gitu ya. Supaya waktu gue cornered ya udah gue jebolnya temboknya pakai palu terus keluar gitu. It's real, it's reality. It's the reality dan itu. Tapi kalau lo nggak punya itu, fight lah di politik sebisa mungkin, setotal mungkin. Mau dibilang orang aneh, gila, idealis, tolol, bodo amat, jangan. Jadi maki-maki ya? Tadi bilang di awal lu maki-maki. Kalau komentar netizen itu biasanya jadi bahan gua ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa ya? Botak bego lo ngomong apa? Netizen tuh lucu-lucu banget. Gue juga sebenarnya tadi mau ngomong itu. Mungkin ada pertanyaan tuh dari, maksudnya gue ngebayang tuh murid-murid gue ada yang nonton gitu, terus ada di kelas ini deh, gitu, terus ngomong dari lu, gue kebayang tuh ada pertanyaan mereka, ya gimana tuh either komentar netizen atau beneran nggak sih dalam politik tuh suka ada bahkan diancam atau enggak, itu gimana itu security semacam itu tuh gimana ya, maksudnya itu is that also reality or have you experienced it atau nanti kedepannya tuh gimana? Itu gimana sih? Ada lah ancaman gitu, tapi nggak banyak. Tapi ada. Tapi emang ada ya kayak gitu-gitu ya? Oke. Itu emang berarti kuat mental ya? Atau kuat backupan? Backup safety net ada, maksudnya safety net juga sih. Backup atau gimana sih? Menurut gua kalau soal nggak tahu ya, tapi kalau soal ancaman ke kita gitu ya, soal keselamatan, keselamatan. Udahlah, you need to have faith sih. Betul, good faith ya. Dan gue nggak bicara soal religion only ya. Apapun lah, if you believe in higher power, apapun itu udah percaya aja lah. Toh kita mau gini buat kebaikan juga. Tapi juga jangan naik dan bego betul. Datang ke ladang musuh tanpa pistol gitu. Terus langsung cicilan gitu ya. Karena apa ada 1-2 kawan di KPK yang sekarang udah nggak di KPK. Gue pribadi menganggap KPK hari ini udah mengecewakan. Dan gue itu dosa gue juga karena dulu dalam partai gue nggak terlalu bicara banyak soal KPK. Waktu KPK ditumbang. Ya boleh nih ada case tadi. Orang-orang di KPK yang berani nangkap koruptor juga nggak pada bawa pistol. Padahal bisa dapat veter pistol. Karena mereka percaya ya udahlah ada higher power gitu. Gitu. Jadi lu orang-orang suicide mission maksud lu? Nggak suicide mission, maksudnya gua beresiko aja. Ya resiko ya udah dijalani, mau diapain lagi. Iya. Oke. Karena di momen lu bawa pistol itu kan orang suka bilang gua nggak pernah punya pistol, tapi orang bilang kalau punya pistol kita jadi darah panas malah. Iya. Jadi ya udahlah gitu.
Iya. Oke, berarti emang ada hubungannya banget sama faith ya, maksudnya faith in like you said, whatever you believe in. Iya. Even what you believe in is this is the truth, this is what I should do with my life. Betul. Kayak gitu ya. Karena kan public sector untuk umum, untuk hal-hal di luar kita sebenarnya. Jadi hal di luar kita kan ya yang baik lah ya, nggak mungkin jelek. Jadi ya udahlah, kita lakukan yang kita yakini benar. Kita juga tahu kok outcome-nya harusnya kan bagus. Along the way orang nggak suka, pasti karena mungkin mengganggu perut mereka, atau mereka semua adalah fanboy dari politisi lain yang cinta mati apa gitu. Kalau kita dimaki-maki atau diserang karena itu, kita juga kayak ya udahlah, kasih part of the game, part of the game. Part of the game. Jadi nggak usah ambil hati gitu. Ini bukan kuat mental loh, nggak usah ambil hati. Oh, bahkan bukan kuat mental ya, nggak usah ambil hati. Nggak usah ambil hati. Learn to. Justru karena ada bukunya tuh, The Art of Not Giving a Fuck. Oh iya. Oh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ya, maksudnya mungkin kayak hal seperti itu ya, it's a certain kind of skill juga kayaknya ya. Iya. Oke. Ignore the things that really don't matter. Betul. Oke. Wah, keren banget Bung Rian, terima kasih banget nih. Bagus kontennya, ntar saya kirim tagihan ya. Wah, nah ini politik transaksional ya. Ya, senang dong bisa bantu teman lama. Iya, seneng banget juga nih, gila. Teman lama. Gua kan di Jakarta Timur itu, waktu gua bercerita lo, poster lu gede banget waktu tahun berapa tuh ya? 2019. Oh iya. Wah, ini drummer gua nih dulu, sekarang ada di poster di mana-mana, gua mikirnya. Iya. Terus habis itu pas gua bikin ini, gua pas ngomongin politik. Ya itu suaranya 70.000 suara. 70.000 suara ya. Jadi buat teman-teman Jakarta Timur kemarin memang suara saya nggak cukup jadi kursi. Kursinya ada 6. DPR Senayan. Kursinya ada 6. Oke. Gua urutan ke-7. Oh, 6 itu masuk. 6 masuk. Gua ke-7. Lu ke-7. Kalah. Coba lagi berarti 2024. Ya, 2024. Fight lagi gua 2024. Lalu fight lagi ya. Widih. Ya, all the best lah. Ya. Oke, thank you banget Bung Rian. Thank you. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. All the best for you. For you Dan too. I also want to put my trust with the future of our politics. Amin. Okay, to you and all other people yang menurut gue bisa diandalkan lah. Ya. Oke, thank you banget. Sampai ketemu lagi ya. Peace. Bye, peace. Bye.